Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya pembukaan terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yuslitam lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islami dinan nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amma ba'du, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita bisa berkumpul di siang hari ini dengan tujuan mengajar kepada siswa. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai materi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absensi dulu ya. Apakah siswa di sini hadir semua? Baik anak-anak, siswanya hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nonton dulu videonya yang ada di sebelah kiri saya. Ramadan pada tahun ini agar kita lebih dekat berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai sosial Al-Quran yang kita cintai. Ada banyak cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, membacanya dengan tartil. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan kepada kita agar kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam sebulan. Yang kedua, kita mentadabburi Al-Quran, yaitu dengan cara memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, agar kita sebagai Muslim bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, kita menjalankan dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Salah satu nilai-nilai Al-Quran itu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luas dengan baik, lebih dekat, lebih dirasakan manfaatnya. Bagaimana Rasul mengatakan, khairun nas itu anjuran saya kepada seluruh terbantu melatih anak-anak kita memiliki keterampilan sosial yang lebih baik di bulan Ramadan, agar mereka bisa berlatih dan belajar berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat, baik yang Islam maupun yang Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, videonya udah ditonton teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita refleksi diri terlebih dahulu ya, yaitu senam ya. Sini Bapak akan mengajarkan kalian supaya paginya semangat. Yuk semuanya berdiri.
Yang pertama, tangan kita pemanasan terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kali ini bisa semangat dan tidak ngantuk. Ikutin semua pergerakan Bapak ya. Ikut. Ayo semua siswa ikut. Ya. Ya. Yuk. Ikutin ya pergerakannya. Nah, cukup. Kita lanjut ke materi ya. Baik. Materi kali ini kita akan membahas mengenai peran Al-Quran dalam pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya kepada siswa-siswa yang hadir di sekolah ini, siapa yang tahu peran Al-Quran dalam pendidikan itu apa? Ya, silakan angkat tangan. Baik, teman-teman, kita saatnya masuk ke pemateri ya. Pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam merupakan fondasi yang kuat bagi pembentukan akhlak dan karakter generasi muda. Al-Quran sebagai sumber ilmu dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memberikan panduan kehidupan serta ilmu yang dapat mendalam bagi umat Islam dalam berbagai aspek. Al-Quran berperan sebagai fondasi utama dalam pendidikan Islam melalui pendidikan sumber ilmu dan petunjuk. Al-Quran memberikan arah dan nilai pembentukan karakter, pemahaman keagamaan. Dengan menggunakan sistem deep learning, pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat ditingkatkan sehingga siswa dapat menghayati dan mengamalkan isinya dengan lebih baik. Integrasi Al-Quran dalam pendidikan tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi membentuk individu berakhlak mulia dan tanggung jawab. Kandungannya apa aja?
kelihatan kan ada ini, saya soalnya ini pegang HP. Di belakang saya ada ini ya, dicek aja ini materinya. Yang pertama, ajaran moral dalam Al-Quran. Al-Quran menyediakan petunjuk moral yang lebih jelas untuk umat, membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan Islam mengandung nilai-nilai pendidikan yang penting. Al-Quran mengajarkan mengembangkan karakter dan akhlak mulia sebagai fondasi dalam mendidik generasi penerus. Yang ketiga, panduan hidup sehari-hari. Al-Quran menjadi panduan praktik bagi umat Islam, memberikan arahan untuk menjalankan kehidupan yang seimbang, penuh dengan makna yang sesuai dengan syariat. Apa aja sih karakter muslim yang kuat itu? Yang pertama, akhlak. Al-Quran membentuk akhlak yang baik pada individu. Keberanian, harus berani. Mengajarkan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Contohnya, kita tiap hari kan dibully sama teman-teman yang di kelas atau teman-teman di kelas lain. Ah, kamu itu sombong banget hari ini, sini dong. Seperti itu ya contohnya. Yang ketiga, kebijaksanaan, memberikan kebaikan, kebijaksanaan pada siswa-siswa yang ada di depan ini. Maaf ya, siswa ini sedang ajan. Saya jeda dulu ya. Kita lanjut nanti. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya materinya. Kebijaksanaan. Siswa mampu memberikan kebijaksanaan kepada siswa-siswa yang lain. Contohnya, kan tadinya dibully. Nah, kita harus memberikan arahan kepada siswa yang suka ngebully dalam hal kebaikan. Nah, Islam itu mengajarkan kita untuk mengajak yang dulunya mereka itu jahat kepada kita atau kepada siswa-siswa, kita jangan membalasnya dengan kejahatan dong, tapi membalasnya dengan kebaikan yang ada pada siswa-siswa yang berdiri, yang duduk di bangku-bangku kepada siswa-siswa yang lain. Mengajak satu sama lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya zina, terus dan masih banyak yang lain. Salah satunya seperti itu.
relevansi Al-Quran dalam pendidikan di era modern. Al-Quran tetap menjadi sumber utama untuk membentuk karakter dan pengetahuan di kalangan generasi muda saat ini. Memahami konsep deep learning dalam pendidikan Islam itu apa? Baik. Deep learning adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma untuk meningkatkan pemahaman dalam pendidikan dan tafsir Al-Quran. Kalau kita sebutnya itu AI, tapi ini untuk deep learning itu artinya pembelajaran yang mendalam. Sama persis dengan AI. AI itu sebagai alat bantu, tetapi deep learning ini metode pembelajaran, tidak hanya hafalan. Guru mampu memberikan materi yang untuk diajarkan pada siswa, dan sampai beberapa saat ini apakah siswa itu mampu memahami apa Pak Guru omongkan. Lanjut. Prinsip-prinsip dasar dalam deep learning. Jaringan yang pertama, jaringan saraf tiruan merupakan dasar utama deep learning. Meniru, kita harus meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi dan membuat keputusan. Pembelajaran terbimbing. Apa sih pembelajaran terbimbing dan tidak terbimbing? Deep learning terdiri dari pembelajaran terbimbing dan tidak terbimbing, di mana model dilatih menggunakan data terlabel pada label untuk mengenali pola. Yang ketiga, ekstraksi fitur otomatis. Salah satu keunggulan deep learning adalah kemampuannya untuk melakukan ekstraksi fitur otomatis, mengurangi kebutuhan untuk intervensi manusia dalam pengolahan data. Yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Jadi siswa tidak hanya untuk menghafal, tetapi memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Contohnya Al-Ikhlas, kan siswa sudah pada hafal. Dari hafalan itu kita coba memperdalam lagi. Dianalisis. Apa sih Al-Ikhlas itu? Apa kandungan Al-Ikhlas itu? Kita cari, tahu. Oh, kandungannya seperti ini. Oh, kandungan ayat 1 seperti ini, ayat 2 seperti ini, ayat 3 seperti ini. Itulah sistem pembelajaran deep learning. Selanjutnya, pretensi penerapan deep learning dalam pendidikan Islam. Deep learning dapat mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran, menjadikan lebih interaktif dan efektif untuk siswa di era digital ini. Nah, dari tadi pembahasan yang Pak Guru kasih kepada siswa, dan selanjutnya kita harus bisa menganalisis ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, metodologi. Menggunakan teknik analisis berbasis teknologi
Contohnya AI ya. Nah, AI itu alat bantu untuk kita bekerja. Misalnya mencari bumbu dapur. Nah, bumbu dapur ada semua di AI, bisa dijawab. Tetapi AI tidak bisa mengubah dan membantu apa yang kita kasih perintah kepada AI. Itu nanti analisisnya akan berbeda dengan analisis kita sendiri. Yang kedua, aplikasi, ya kan, tadi yang Bapak udah sebutkan, implementasi dalam pembelajaran dan pengajaran. Contoh aplikasi Canva, PPT, dan lain sebagainya. Apalagi yang siswa tahu. Bagus. Yuk lanjut. Bagus. Oke, kita lanjut ke evaluasi. Tujuannya untuk apa evaluasi Pak Guru? Tujuannya untuk mengukur pemahaman siswa sampai seluas mana siswa dapat memahami materi Al-Quran dalam SMA di dunia pendidikan. Ya, yang terakhir itu harus menyajikan temuan dan rekomendasi kepada penelitian terdahulu atau penelitian terbaru. Deep learning untuk hafalan. Deep learning exercise memorization techniques for student. Nah, yang tadi Pak Guru dan jelaskan bahwa deep learning tidak hanya hafalan, tetapi harus bisa menganalisis ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Contohnya Al-Ikhlas tadi, ayat pertama apa isi kandungannya, yaitu siswa harus bisa menjelaskan atau memberikan jawaban kepada siswa-siswa yang lain. Seperti itu. Tilawah teknologi as in improving retention quality effectively. Yang ketiga itu ada interaksi, interaktif tool spot, engagement in Al-Quran learning. Nah, seperti itu. Analisis yang tadi Bapak udah sampaikan, menggunakan algoritma untuk memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran tadi. Menggali konteks historis ayat-ayat Al-Quran. Pembelajaran menerapkan teknik deep learning untuk pembelajaran pada teman-teman atau pada guru-guru, seperti itu. Implementasi mengaplikasikan, mempraktekkan pada yang tadinya hafalan, terus dianalisis, terus di ini, terus di itu. Sekarang mempraktekkan bersama-sama. Apa sih tadi yang sudah dibahas oleh Pak Guru? Coba praktekkan pada siswa-siswa yang lain. Evaluasi, menilai aktivitas yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Evaluasi ini menilai seluruh pembelajaran yang tadi
apa yang Pak Guru sampaikan. Siswa harus bisa mengevaluasi, menilai sendiri. Oh, ini begini. Tadi Al-Ikhlas begitu, terus Al-Qadar begitu, Al-Qari'ah begitu, dan seterusnya. Nah, kurikulum modern memadukan teknologi dan nilai-nilai Islam. Metode pembelajarannya yang tadi deep learning untuk mengajar efektif, interaksi siswa, bekerja sama, berpartisipasi melalui teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada, contohnya AI, Gemini AI, ChatGPT AI, terus Gamma AI, dan lain sebagainya. Penilaian otentik, menilai pemahaman siswa secara menyeluruh, sama seperti evaluasi tadi yang Pak Guru sudah sampaikan. Oke, lanjut. Interaksi kontes, menghubungkan, harus dihubungkan apa yang tadi kita bahas, dihubungkan kembali dengan sumber-sumber ayat Al-Quran dan sunnahnya. Program pelatihan, nah ini program pelatihan harus ada. Contohnya setiap hari Senin kita kajian yuk. Nah, kajian membahas mengenai implementasi nilai-nilai Al-Quran, atau bisa membahas tentang peradaban, kebudayaan Islam di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, integrasi Al-Quran dan deep learning. Metode menggunakan teknik deep learning untuk pembelajaran Al-Quran. Aplikasi, implementasi aplikasi untuk membantu hafalan Al-Quran. Tantangan etis dalam penerapan deep learning, keaslian dan interpretasi. Al-Quran harus dijaga untuk menghindari distorsi makna yang dapat terjadi akibat penerapan teknologi yang tidak tepat. Ya, yang tadi contohnya kita dibully sama teman-teman. Dalam Al-Quran itu, pembuli itu sebaiknya dihindari atau mengajak kepada hal-hal kebajikan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kebajikan itu adalah kebaikan apa yang kita rasakan, apa yang siswa rasakan, itu semua harus mengajak dalam hal kebaikan. Kalau di Al-Quran itu namanya kebajikan. Data dan privasi. Data, contohnya yang tadi Al-Quran ya, datanya ada Anas, terus ada Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Wahhab, dan lain sebagainya. Privasi, nah privasi itu yang tadi data itu harus bersifat privasi. Privasi itu bersifat untuk kita yang tahu sendiri, siswa yang lain tidak boleh tahu. Contohnya aurat kepada cewek, pada siswa-siswa yang cewek.
rambut sampai ujung kaki itu sebenarnya tidak boleh diperlihatkan kepada siswa laki-laki. Tangan harus memakai sarung tangan yang lebih baik untuk menjaga kesucian seperti salaman. Nah, itu sebagai lawan jenis kita tidak bisa mengadaptasi kecuali kalau kita sudah menikah. Nah, itu beda urusan. Kalau kita belum menikah itu tidak boleh bergandengan tangan atau ciuman atau apalah, itu untuk merusak nilai-nilai keislaman pada diri kita maupun diri orang lain. Itu. Nah, selanjutnya kita coba Pak Guru kasih soal, siswa jawab pertanyaan. A, maju sini. Oke. Siswa A sini ke depan. Coba Pak Guru kasih soal, apakah siswa bisa menjawabnya? Silakan. Saya kasih 3 menit untuk siswa untuk bisa menjawab studi kasus yang ada di layar ini ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Udah cukup semua. Baik, pembelajaran kali ini peran Al-Quran sebagai sumber utama dalam dunia dunia pendidikan keislaman yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Salah satunya ya seperti tadi kita mengajak pada siswa-siswa yang lain yang tadinya suka ngebully, suka mencuri, suka berzina dan lain sebagainya, dan kita untuk mengajak dalam hal kebajikan. Pak Guru izin pamit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Dadah.